الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pengarahan sekaligus penjelasan dari Ketua Pimpinan Cabang Aisyah yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ibu Yusneta. Jadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina wa rasulillah. Setelah pimpinan cabang Aisyah Galang yang kami hormati, segenap pimpinan ranting, pengurus dan anggota yang kami cintai. Puji syukur kepada Allah atas rahmat, nikmat serta hidayah yang dianugerahkan kepada kita. Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang kami hormati, sebenarnya kita melaksanakan kegiatan ini juga masih dreaming Bu, karena pengumpulan massa itu kok belum ada instruksi resmi atau pemberitahuan resmi boleh atau tidaknya. Tapi beberapa waktu yang lalu Pak Haris itu katanya ada semacam program apa-apa penyuluhan yang diharapkan untuk bisa tersampaikan ke banyak massa atau banyak anggota seperti itu. Jadi kita nambahi sedikit demi sedikit, mudah-mudahan nanti selanjutnya kita bisa berjalan dengan normal dan bisa berkegiatan sebagaimana layaknya sebelum adanya pandemi ini. Sambil menunggu Pak Haris, Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan sabun melin dan biowan, yang itu adalah program Aisyah Pusat. Yang kerso monggo, yang tidak kerso pun monggo, kita tidak ada paksaan. Tapi itu adalah program Aisyah yang harus kita dukung, kita support bersama sebagai warga Aisyah Muhammadiyah. Kenapa demikian? Karena kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita berbuat untuk Aisyah? Kalau kita nuruti istilah pribadi, mungkin banyak celah untuk membandingkan produk itu ke yang lain. Sing harganya larang, sing kemasannya kurang apik, sing barangnya kurang apik, dan yang lainnya mungkin banyak celah. Tapi mudah-mudahan ada satu celah yang bisa kita terima dan bisa kita gunakan adalah bahwa ini adalah produk Aisyah. Kalau tidak saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, karena tidak sekarang, kapan lagi? Mudah-mudahan celah itu bisa sedikit hadir di hati panjenengan, sehingga seandainya 1 bulan habis 3 rinso atau 3 bungkus, 1 bungkusnya itu kita berikan celah ke Aisyah yang berupa produk melin itu. Itu pun kalau bisa. Kalaupun tidak, yang apa, kita tidak ada paksaan, kita tidak ada keharusan, tidak. Tapi berharap bahwa warga Aisyah itu punya kesadaran harus memajukan, harus ikut memiliki produk Aisyah, termasuk biowan dan lainnya. Ibu-ibu yang kami hormati, informasi yang kedua yang ingin kami sampaikan. Informasi ini sebenarnya milik daerah, ya, tapi karena keadaan saya juga belum sempat menyampaikan ke daerah. Karena yang membidangi bidang ini juga dari Palang, ya, saya sendiri akhirnya pilot project yang kami ambil nanti itu juga dari Palang, yaitu penanaman pohon dan sayur dengan sistem pola asuh.
kita nanti akan mendapatkan, mudah-mudahan proposal ini tembus Ibu. Dulu awal-awal saya di Majelis Ekonomi Kabupaten Tuban itu ada program namanya ILO, tapi ya seperti itu nggak sekedar menjalankan seperti itu. Terus ada program bersama BWN, itu juga kompetisi antar daerah. Di Jawa Timur itu ada 38 daerah, ya kita berkompetisi, akhirnya mengerucut di 5 daerah. Dari 5 daerah itu mengerucut lagi menjadi 1 daerah yang terpilih untuk mendapatkan dana 4,25 M, yaitu di Kabupaten Tuban. Dan itu sekarang kita sudah memiliki itu, tapi di kabupaten atau di daerah. Untuk sekarang ini juga seperti itu Bu, ada program yaitu penanaman pohon dan sayur dengan pola asuh. Kita berkompetisi di tingkat Jawa Timur, ya, dari 38 daerah itu mengerucut menjadi 15 dan akhirnya menjadi 4 daerah yang bisa mengikuti program penanaman pohon dan sayur dengan pola asuh. Secara pribadi rasanya kalau nggak kepingin wayangin, terus keadaan saya juga tidak seperti yang dulu. Sekarang itu kalau di rumah tangga saya ekonomi bukan sampingan, ya, sudah menjadi keharusan. Kalau dulu sampingan Bu, bahkan tidak mikir masalah ekonomi, terus pokoknya besok ada belanja sudah, besok bisa organisasi sudah. Tapi sekarang sekarang mulai jam 2 pagi sampai tidur lagi yang terpikirkan itu mengelola ekonomi bagaimana saya bisa istirahat dapur tetap mengepul, saya tetap bisa berorganisasi, saya tetap bisa bersosial, ya, menjalankan sebagaimana keinginan kita, ya, seperti itu. Tapi karena dari wilayah itu langsung ngeplot bahwa Tuban harus ikut, akhirnya jam 4:30 kita diberikan kabar PWA, kita bersaing, membuat proposal, mengajukan proposal ke PP, akhirnya kita terpilih untuk ikut program ini. Program ini benar dari PP Bu, tapi kita tetap bekerja. Karena apa? Karena program ini adalah penanaman pohon yang kita laksanakan di seluruh lembaga Muhammadiyah Aisyah se-Kabupaten Tuban. Sekitar 68 lembaga kalau tidak salah seperti itu. Nah, pohon yang kita tanam sekitar 1.200 pohon. Sementara untuk penanaman pohon kalau sayurnya memang saya ambil demplotnya di Palang saja. Kenapa demikian? Saya khawatir program ini seperti LPP HB atau apa itu di desa itu kalau seperti itu laporannya jelungi Bu. Laporan itu tiap minggu dijual siapa yang jual, ya, terus dibuat sayur siapa saja yang untuk konsumsi, itu laporannya dibuat. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalau sesuai dengan anggaran program, nanti di tiap rumah warga Aisyah itu akan mendapatkan 4 pohon, ya, atau 4 sayur, itu ditanam di rumah masing-masing. Itu namanya pola asuh. Nah, kegunaannya itu juga untuk panjenengan piyambak. Paling tidak dengan program ini ada nilai ekonomi yang kita bawa, ya, karena paling tidak umpama kita menanam kangkung misalnya, menanam sekali kangkung itu kalau kita potong jarak 1 minggu atau 2 minggu bisa kita pakai lagi dan bisa kita gunakan lagi. Kalau kangkung seperti itu. Nah, lepas dari ekonomi, ya, ada lagi manfaatnya, yaitu apa? Dengan kita menanam adalah bahwa kita akan mendapatkan oksigen secara gratis, secara terus ada lagi secara estetika adalah keindahan. Rumah yang gersang atau tidak tertanami tentu akan beda dengan rumah yang hijau, ya, yang hijau yang seger. Kadang-kadang kita itu
Kok delik lah bunyi. Kadang-kadang itu kita Kok delik aja ini. kadang-kadang kita itu tidak puas atau tidak senang, kurang senang dengan hasilnya. Kangkung Rp1.000 di pasar itu bongkok, ya. Tapi kalau ada tanaman di depan kita, terus ada yang jalan, terus akhirnya mbak boleh, jangan itu kesenang. Tidak nilai rupiahnya, tapi orang yang lewat itu melihat itu kok senang, kok hijau senang, ya. Itu kadang-kadang itu melebihi nilai ekonominya itu. Terus selanjutnya adalah program ini juga ada kelangsungan atau apa ya, dengan program Getapak itu. Jadi kalau seandainya program Getapak dan program penanaman pohon dan sayur kok dengan sistem pola asuh ini kita seriusi, maka itu akan menjadi program yang serius pula, bisa kita laksanakan di setiap rantingnya. Nanti data-data yang saya ambil adalah sejumlah anggota majelis taklim yang sudah panjenengan setorkan di Bunik. Jadi tiap anggota nanti akan mendapatkan 4 pohon, 4 polybag, dan bila perlu kalau mengatasi nanti dananya itu akan mendapatkan 2 sak, 1 sak atau 2 sak kecil itu untuk medianya. Jadi jangan tinggal tanam. Terus bagaimana nanti caranya itu nanti masih kita godok bersama. Bagaimana enaknya kita bisa serentak menjalankan program ini bahwa Alicia menanam itu bagaimana teknisnya agar setiap ranting itu menjalankan program ini, ya. Jadi tidak perlu lahan yang luas, ya, di emperan saja, ya, bisa kita laksanakan. Kira-kira bibitnya begitu. Kalau ya kan, untuk pemupukan dan pengobatan juga nanti kita akan ambil dari limbah kita sendiri, yaitu hasil cucian beras, ya, kita buat untuk pupuk dan yang lainnya itu nanti ada mekanisme sendiri. Jadi mari kita sukseskan beberapa program dari pusat, ya, dari pusat ke wilayah, dan tidak semua daerah menjadi pilot project tersebut. Mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan berhasil, karena dananya kita harus mencari sendiri, ibu-ibu, ya. Kita harus bersinergi dengan banyak lembaga, banyak instansi. Kemarin kita juga di Dinas Pertanian, ya, kita juga ke Lazismu itu kalau dalam, kalau di luar juga ada penangkaran bibit di Mojokerto, di Sidoarjo, di Solo, bahkan di Tuban sendiri penangkaran bibit itu untuk pohon sejumlah 1.200 pohon itu kita tanam di 68 lembaga di Aisyah dan Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Insya Allah andil panjenengan sangat berarti bagi kami. Kalau di Tuban itu nanti panjenengan yang di Palang itu nanti panjenengan yang akan melaksanakan, sementara di Tuban secara umum itu biar mereka yang melaksanakan. Dari dinas juga ada tawaran demplot, yaitu percontohan yang nanti kita akan tanam di kebunnya Bumi Agung berbentuk sayur. Mudah-mudahan kita istilahnya punya pengakuan, ya, kita minta di Bumi Agung bahwa Aisyah punya kebun, pada itu ya kebun Bumi Agung gitu, seperti itu. Berpinjaman. Kita lagi berkoordinasi antara Muhammadiyah, Aisyah, tingkat pusat sampai ke dinas ke instansi. Ibu-ibu yang kami hormati, demikian sekilas informasi yang kami sampaikan. Karena Pak Haris juga sampun rawuh, ya. Terima kasih sekali Pak Haris atas ini atas waktu yang panjenengan tawarkan kepada kita. Insya Allah kita sangat mengharapkan, kita sangat apresiasi apa yang panjenengan lakukan untuk kita.
Semoga di bulan depan ya kita benar-benar sudah bisa melaksanakan secara full kegiatan Aisyah dengan pertemuan rutin sebagaimana sebelum pandemi ini. Barangkali nanti ada ibu-ibu yang lain dari pimpinan cabang ada menambahi atau ada yang melengkapi nanti setelah Pak Haris mau nggih Bu Ngaten Bu Sri nggih ini ataupun Bu Kodri, monggo barangkali nanti ingin menyampaikan nanti setelah Pak Haris mau. Nasrullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sosialisasi pusaka sakinah, insya Allah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji dari Triandoko dan beliau yang akan menyampaikan, saya nggak tahu panjangan ini. Monggo Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin yang saya hormati Bu Ketua Pimpinan Cabang Asia PAMI serta anggota Bumi, Ibu sehat Bu? Kami dengan Ibu ini Muhammadiyah juga sudah saya ingin ada agenda kegiatan di sini. Kalau kita mau rapat dan juga melaksanakan kegiatan seperti ini, kalau menurut saya kita sementara yang lain sudah melaksanakan seperti biasa. Ibu-ibu santai ini sampai dulu, karena saya sudah ngisi di berbagai Aisyah. Bahkan saya ke Aisyah, kalau pun di kontra Aisyah Lamongan. Jadi mulai Lamongan itu maksudnya. Lamongan Utara. Jadi kalau ini pun nanti Tambon, Pelabuhan itu sudah pinta dari Malang. Dan saya sudah hampir 2 tahun lebih aktif di sana. Jadi informasi yang ada di sini kita bawa ke sana, yang bagian sana kita bawa ke sini. Jadi insya Allah orang Muhammadiyah Palang beli menitnya yang dekat dengan Aisyah mungkin saya salah satunya. Maka saya berikan masukan ke Ibu Aisyah, kita sudah mulai kembali seperti biasa. Biasanya begini Bu Sri, pemerintah ini yang kumpul salah tadi. Pemerintah ini malu-malu kucing gitu. Pemerintah ini aslinya ini asli nih. Tapi karena masih ada proyek vaksin, itu kan proyek vaksin. Karena ini kontrak internasional. Jadi PPKM, dengan ada suara PPKM ya. PPKM itu terus dulu sampai ke Desember. September nanti yang sampai Oktober mana sampai sebab ini pengen mau duit kanggo vaksinasi itu standar internasional capaian di sebuah negara. Nah ini kita dari itu bisa ngomong cici sudah haji tidak ada tempot cikut menurut bakat belum untuk saya sudah berpakaian. Kemarin saya muslimah gagal karena crash dengan gangguan, saya tunda, saya ke Aisyah dulu. Besok tanggal 10 saya di NA.
habis itu kembali ke muslimat lagi karena muslimat belum. Semua harus nyampe ke ormas. Apa masalahnya? Nah, gitu. Masalahnya ini dari ngaji loh ya. Ini dari ngaji sih ini. Ini informasi Pak Awal. Masalahnya Palang ini Busri ditunjuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Dari Jawa Timur itu hanya beberapa kabupaten kota yang disuruh atau menjadi pilot project penyelenggaraan Pusaka Sakinah. Pusaka Sakinah itu apa? Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Di antaranya menyelenggarakan sosialisasi di ormas-ormas di masyarakat, tatap muka dengan calon pengantin, pembinaan remaja dan banyak hal. Masalah ini produk masalahnya. Kena opo Palang iki kok ditunjuk, Tuban itu kok ditunjuk? Mergo Tuban itu kategorine jumlah perceraian Banyak enggak bisa. Banyak banget. Nggih. Termasuk Tuban iki kelas 1A. Kelas 1A itu ngeten. Kelas 1A itu jumlah penduduk, jumlah perkawinan dibagi jumlah perceraian ketemu ini dulu. Mulai itu banyak kelas 1A. Inilah yang kemudian Palang menjadi pilot project untuk Pusaka Sakinah ini efektif apa tidak diuji di lapangan. Apakah ada pengaruhnya atau tidak? Nah, supaya ada pengaruh atau tidak, pulau kudu ketemu balik Aisyah balik. Tahun 2020 pulau dereng saged rilis 2021 sebab belum sempurna. Ini pulau dapat data yang 2020. Pernikahan di Kecamatan Palang itu 693. Peristiwa nikah se-Kecamatan Palang tahun 2020 itu sejumlah 693. Pegatan itu ono loro bulan, jeneng kudu ngerti iki. Pak ketiga ngene ketik ngerti bereng. Istilah itu kudu ngerti jenengan. Cerai itu dibagi loro. Enten talak, enten gugat cerai. Nek kapan talak itu berarti sing lanang moro ten kene pengadilan. Moro dhisik. Nek kapan cerai itu berarti sing wedok niku ngajokno gugat cerai. Sebab yang punya hak talak itu suami. Wong itu hatinya. Piye carane iso gugur talak wong lanang? Mula wong wedok kudu ngajokno ten pengadilan. Kula balen nggih, cerai itu dibagi dua. Padha pegatane, tapi prosesnya siji. Nek kapan sing lanang sing megat dhisik, sing moro ten pengadilan dhisikan sing lapor niku namine napa? Talak. Nek kapan sing wedok sing moro ten pengadilan namanya cerai. Mari kita uji sekarang. Talak tahun 2020. Iku jumlahe 30 peristiwa talak. Berarti napa wae? Yang laki-laki yang pengadilan. Sedangkan cerai niku jumlahe sudah akeh ndi? Akeh wong wedok sing bukan sing megat iku jumlahe 30 wong lanang sing megat bojone. Sing wong wedok njaluk dipegat iku akeh sudah papat selama tahun 2020. Masalah ibu kena apa kok saiki wong wedok sondok kendel maksudnya. Sebab jangan kula dudukno masalahe. Nah, muga-muga niki bener, muga-muga bener. Siji mergo wong saiki wis pinter-pinter.
sekolahe wis maju kabeh. Nek biyen wong wedok sekolahe rondok bodho-bodho diweden-wedeni iku aja bapak kok pengadilan agama. Wong telon wae abu niku wong mboten ngerti kok. Iki telon wae abu. Telon kelintang gak telon wae abu. Nggih, Gusti. Celukane telon ngaglin biyen niku telon wae abu. Perkara jenenge wae abu, Pak Kasiden dodol gate. Telon abu kuwi lho telon wae abu. Wong wedok daerah mriki niku nggo rembes kemawon kangelan ajeng niku. Aja bapak kok teng pengadilan. Nah saiki terus wong wedok jagotak undi. Mbok undi ono kabeh. Sing nomor loro wong wedok saiki wis pinter-pinter golek. Wis pinter-pinter mandiri. Mulane gak sepiro wedi. Jarene sing wedok sing pinter iki kan mbok nyosok ngene dapur nang iki ndoro. Mergo apa? Gawe tatanan sak karepe. Di wong wedok mati. Nanti mbak ngomong itu ngopeni bekakas ngene iki mati. Jalan tanda titik dulu. Nah wong iki kok iku dibu bangun gak dirabi wong kae terus aku iki mangan opo. Saiki wong itu wis do pinter-pinter nyambut. Mulane saiki justru dokter ndonga ngene. Sing nomor 3. Pekarane dhewek saiki ya rada rumit. Siji pekarane wong biyen. Kakas iki lho ndak perkara. Mbak Rosa gemit ngene iki. Gedhe pekarane. Betul. Mbak Rosa ngene iki. Sing dadi perkara. Iku dudu ibu-ibu sing kaya Bu Potri, Bu Ati, ini ibu-ibu yang produktif sekelas MA, sekelas Fatayat, itu memang kelasnya kita bagi. Kalau Muslimat sama Aisyah ini kayaknya melewati masa-masa ini. Tapi kalau kelas Fatayat, kelas Aisyah atau Aisyah itu rawan di dunia sakotak cilik. Iya, sakotak cilik. Perkara kita semakin kesini makin rumit luar biasa. Yang terakhir, maksudnya ini dari persoalan kenapa wanita lebih besar. Jangan kita pun tak kayak ini yo, jujur-jujure, tak boleh usah ini. Siji aku yang lanang ini, belum lanang. Siji yang lanang ini mulai akeh. Ya Pak Aris ini. Kok nak kapan Pak Aris ora yang bujuki. Oleh akeh iki maksudnya napa? Orang laki-laki itu banyak napa nggih? Ngono akeh parikan. Mulane Gusti Allah nglarang iki ben gak kliru nemen-nemen diolehi Gusti papat. Langsung rame. Tapi tak gendokno dhisik. Sak durung rumpung kula tak dudokno dhisik. Wong mbak ngono kepis sing ngomong lho ora rapi wani. Masih ana dalile ora rapi sekewani. Apa perkarane? Panjenengan kita dudokno jembatan lho. Nang bantas itu iki wis naleren. Kanjeng Nabi bojone piro? Rumah bunyi guru MI. Pinter bunyi. Lho gak apa pilih ora ujian besok. Istrinya Nabi itu kalau dengarkan halo ibu-ibu. Siji hadis yang pertama 9. Bojone Nabi. Loro 13 ini ahli hadis. Jadi bojone Nabi itu sekitar 9 sampai 13 itu bojone Nabi. Juru selak sih. Kok tak terang di situ ada selak di sini ya. Sing prawan bojone Nabi loro. Siji Siti Aisyah dinikah Nabi umur 9 tahun. Iki aku sik mulut dulu ya. Nah, memper mbek mulutan. Mbek mulutan. Dinikahi Nabi umur 9 tahun. Tapi mboten dikumpuli.
Barang wis haid utawa menstruasi dewasa Nabi baru ngumpuli Siti Aisyah. Tapi umur 9 tahun itu Nabi menikahi Siti Aisyah. Ini putrine Abu Bakar As-Siddiq, dia lho datang Nabi. Apa alasannya? Ben Abu Bakar As-Siddiq niki duwe ikatan keluarga kali Kanjeng Nabi. Sahabat bin Pol seneng-seneng dengan Nabi. Duwe apa ya dikekno kabeh. Itu Kanjeng Nabi dengan saya. Sing nomor 21 sing perawan. Ana Nabi niku nikahi umur 80 tahun. Ono saiki. Ope wayo lah umur 80 tahun. Ya sih keracunan wong. Semprot di wong wis tegolong komen ngono. Saiki ku wayo ku golek sing ya apa? Tir-tir Pak jare. Sing minggir-minggir sing oh landep sing kinclong-kinclong ki wong saiki. Ini Kanjeng Nabi niku mboten. Poligami ini Kanjeng Nabi niku mergo atas riwayat perjuangan Hindun salah satunya rondo Nabi umur 80 tahun anake mbuh akeh ditinggal mati bojone nalika perang. Ini kain umur 80 tahun. Sik jenengan kok sejarah poligami iki. Aja kok ngomongin wong sing kaya materi dhisik. Jenengan iki kok dhisik. Nah, kok piye dununge wong poligami iki nanti jenengan biar tahu kesimpulannya. Nah, apa hakikat di dalam surat itu kenapa Allah mengatakan fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Wong lanang ki oleh rabi luwih teko siji, oleh loro, oleh telu, oleh papat. Masya Gusti Allah oleh ngene iki ya gak kabeh wong iku iso poligami, mergo poligami iki gak penggawean gampang. Apa lho Bu? Masya sing ngaji-ngaji andare kapan dihadapi sih udah merengker dari gini wong negara apa perkarane poligami itu pekerjaan berat. Mulane gak ada wong iso poli. Kula niku nate ngurusno wong poligami ping-ping. Siji paling kula dhewe, sing loro kula ngurusi. Kula benak mulai sidang awal sampai akhir iku wong loro kula benak. Pembu gak usah bahas itu. Nah, penjenengan kalau tidak suka poligami atas nama pribadi, jangan atas nama syariat. Saya kasih saran. Oke? Kalau pribadi penjenengan belum siap untuk dimadu, sampaikan kepada suami. Mas, tolong masih poligami bu oleh, tapi aku gak sanggup nek sampean wae. Sampaikan. Ojo dik ngorong nggawa warit. Terus no. Kok malah punya terus no. Saking muring-muring ini. Boleh secara pribadi belum siap untuk poligami, tidak sanggup untuk dimadu, tapi jangan menolak syariat itu di dalam Al-Qur'an. Kalau dengan nolak syariat yang namanya poligami, berarti kita mengingkari Al-Qur'an. Pasti. Takokno Kiai sak Indonesia Raya. Sebab itu fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itu Al-Qur'an. Membolehkan. Ora wajibno, salah paham lho Bu nggih. Oleh maksudnya. Nah, kalau kita belum siap kandhani bojone dhewe, Mas, turu sampeyan aja akal-akalan. Mergo aku gak sanggup nek sampeyan ragu. Cukup di situ saja. Berarti ini sikap pribadi. Itu lebih serius itu. Bukan menolak terhadap syariat. Biarlah yang mau poligami monggo, yang sudah siap di poligami monggo, itu karena ada syariatnya. Kalau Aisyah belum siap untuk dimadu, cukup berhenti. Mas, ulun sampean niat bojone nambe aku, sampean aja diakal-akal lain. Mas yo aku mencari oleh, ning aku gak sanggup nek sampean ragu maneh. Setuju napa mboten Bu? Setuju napa mboten Bu? Setuju napa mboten Bu? Tolak gak apa-apa, tapi
jangan menolak syariat yang telah dibolehkan oleh Allah. Apa derajatin dhewek iki nolak Al-Qur'an? Gosip bahas mboten pamit masih diskusi. Kapan ono sing gak pamit gosip? Soalnya pancen bener Bu, ono sing bubuni dulu. Bojone dikei lembaran kosong. Pon tanda tangan juga duit orang. Tanda tangan ini bojone sing itu. Unine niku lagi di print ten dulu. Iki dari print-printan. Apa dia apa Mas? Iki lho aku pengen duit dari bank, tanda tangan itu apa itu duit kok. Tapi mboten enten tulisane napa-napa. Barang terus di print. Unine data ini surat persetujuan dari istri yang pertama. Untuk pengadilan sedang sing wedok kakek. Iki ceritane Pak aku masih tanda tangan sapa delok dhewe lho tanda tangan ditipu dia BC. Oh, iya gak usah tipu-tipu. Ya wis nek niat gentle dadi wong lanang pamit mbek bojone sing iki. Gak dioleh leren. Kapan dipisah ya menang. Kapan jek ngikut ya wis entuk gak ngerti. Itu urusannya pengadilan agama. Pengadilan agama itu tidak akan pernah meloloskan sidang dengan ngambil pulau ini. Tidak akan pernah meloloskan sidang poligami tanpa izin istri sebelumnya. Mau istri kedua, mau istri ketiga, mau pertama kan papat itu kan. Jika tidak ada izin itu tidak ada sidang. Kecuali dipalsu izin. Jenengan tuh ngerti Bu info-info itu. Aisyah harus tahu. Oke, tak keren juga. Nek kapan diakibatkan talak? Talak itu berarti apa? Oh, gimana ya? Umpama kok balikan urusan majelis takjil itu pengantarnya. Sholat itu setelah tangan ini sinten di dalam sing kiwa ini kafahirul yusra. Ini adalah sak dhuwure ini. Ala sodrika di atas dada. Itu pengantar di putusan majelis takjil. Nah, dodol itu tuh. Iya. Nak kapan ono wong sholat kok sampai tok kene ya gak salah. Mergo iki cek diarani. Panjenengan gak usah gawe nek kapan ono wong sholat. Agak kabeh ya. Contohnya tadi. Dengar ya orang sholatnya itu enggak? Allah. Kalau takjilnya begini, Allah. Enten enggak? Mesti ini kapan? Ya mesti gini. Ini benar alas sobrika di atas. Nah, untuk ini Pak, saya nggak takut dengan ini betul. Alas sobrika di atas. Kalau untuk ini Pak, oleh Torah, itu oleh sebab wilayah. Alas sobrika di atas. Mana gak usah gawo. Ya ono sing biar wae sebab alas sobrika. Kecuali Allahu Akbar. Ora alas sobrika tapi alas sobrika. Ini alas sobrika. Ini alas sobrika. Alas sobrika. Dia tidak. Tentu ya, ini cuplikan saja. Biar tidak terlalu gawok ketika ada orang sholat yang berbeda-beda. Dalilnya apa? Oke. Nah, ruko. Nah, besok saja nanti saya materi habis. Insya Allah saya minta abunya. Ini saya kawal nanti yang sholat khusus sholat. Nanti saya juga sama-sama memperbaiki sholat saya bersama penduduk. Kita sama-sama koreksi sholat. Tapi berdasarkan putusan majelis. Ya. Nah, sama mana tadi putraan saya? Talak
Kalau niku sing lanang nggih, jika dia rujuk niku berarti napa? Rujuk niku jenengan tak didokno teko bangsa Arab roja'ah balik. Nek kapan rujuk niku masdar balikan cara Jawa. Mulane dengan istilah ya rujuk itu balengan, tujuh sing lawas dibaleni. Tapi rujuk itu ada aturannya. Diarani rujuk iku nek kapan pegatane uragine iku jek masa idah, iku jenenge rujuk. Idah niku napa, Bu? Idah itu masa tunggu dari perceraian atau kematian. Itu masa tunggu. Jenenge idah. Dengan ngerti iki. Aisyah harus tahu istilah-istilah ini. Masuk dalile gak sepiro jelimet, yang penting istilah-istilahnya. Nek kapan ana wong lanang mbek wedok iki balenan, rujuk maksudnya. Rujuk itu berarti apa tadi? Masih dalam iddah. Iku gak usah akad nikah malih. Nah maksud itu. Ora kok bintu, to kula tampi nikahipun, to saya terima nikahnya, sate. Sebab ini kembali kepada istrinya yang terdahulu dalam masa iddah. Ini talak ya. Tapi kalau diakibatkan gugat cerai berarti nopo? Sing wedok sing ngadu teng pengadilan agama, balenan maneh karo bojone, rujuk itu pakai akad nikah. Itu lebih dari ini tidak banyak diketahui itu. Bener padha-padha balenane, mesti ini lah kok pakai sepeda. Nah, itu kok iki ora disitulah beda. Nanti ini rujuknya kan umpama contoh niki, kula gusti balikan rujuk itu nggih, gak ada saksi, gak ada wali, gak ada mahar nggih, tapi saksi ini kudu tetep enten. Sebab ini kita rujuk cuma apa? Rujuk itu bahasa Arab ini, rujak tuki. Aku kembali kepada istriku. Utawa ngene, dek sampeyan tak rabine gelem Mas, wis rujuk sini. Atau bi isyarah diambung. Diambung bojone dek, sampeyan tak ambung yo balikan iya Mas, Dek rujuk itu. Enggak usah kadek pakai sibet macam-macam, itu namanya rujuk. Enggak usah wali, mboten usah mahar utawa mas kawin, itu namanya rujuk. Tapi kalau rujuk itu diakibatkan karena gugat cerai, maka seperti akad nikah semula. Ya kudu ana waline, ya kudu enten mahare saksi seperti semula. Jadi kan kudu ngerti masalah-masalah istilah-istilah. Nggih. Sampai jam 5 dulu. Jam 3 ya. Saya masuk ke ini informasi dulu. Pulau ini dengan hubungan dengan pulau, soalnya pulau sih duwe datae. Pulau bahas poligami loh. Pulau 5 tahun untuk mriki lho ndek wong tuh di poligami. Ndek wong tuh 5 tahun. Iya, jajaran gak ngandel jenengan. Hah? Yang resmi. Iya. Aku gak harus nikah ya bener dulu. Cuma 3 yang ada di KUA itu cuma 3 orang yang poligami selama saya 5 tahun di sini. Bayang, gak gampang bukan jalan itu. Abot. Apa nih? Oh niku itu bukan wilayah KUA. Yang di itu kan wilayah Pakar PDW. Saya kan yang punya datanya resmi. Saya 5 tahun di sini hanya termasuk Amed ya. Ini tidak apa-apa, tak sebarkan, ini bagus kok. Ini yang punya Cedoro, Sudan ini, rakyat Sudan. Cakmat itu loh lawetan. Oh, sama. Ada di kamu itu dulu jalan. Itu proses ini poligami. Kenapa tak didono Pak? Ya kan apa wong iki dudu aib kok. Mereka mampu melakukannya. Ya enggak apa-apa, biarkan aja. Dia mampu. Ya. Iya baru proses di sini. Ini baru 3 orang cuma 5 tahun saya di sini. Nah, enggak usah di sini.
tetap ngaji di Aisyah aman. Itu dengan kapan rugi di Aisyah nih, ujungnya lu di paling di malaikat, jodoh jodoh itu, di malaikat kita ini cewek, berdoa buat dengan aktif dan Aisyah. Dia lagi ditolong Allah kita. Nah, ibu yang terakhir materi saya ini, situasi Palang ini rada umum, rada serius. Palang ini cuma bertemu tingkat perceraian tinggi sekali. Makanya kaum Palang ditunjuk untuk menyelenggarakan pusaka sakinah. Nah, saya kerjasama kali ini dengan ibu-ibu. Apa kok ibu yang saya pilih? Sebab penjenengan yang tahu persis urusan rumah. Seperti itu, wong lanang karo jalan pokok, paling mergawe, terus mulai ketemu bojo anak. Perkembangan selama sekian belas jam itu yang paling paham itu Gusti dan teman-teman di rumah kita masing-masing, termasuk saya. Pertobul dhewe sumpah mergawe, wong itu dulu. Mulane jenengan dulu. Kapan ana wong tunggu sekolahan, wong teno ngaji, gak usah heran nek kapan wong itu. Paling sak mene iki TK iku mbono wong lanang sitok dulu. Rata-rata iya. Mulane enten kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Kabeh kita niki pemimpin, besok ditakoni Gusti Allah, wal mar'atu lan sapa wong wedok utawa bojo-bojo iki ra'iyatun iku pemimpin fi baiti zawjiha ana ing dalem omahe bojo. Oke itu ceritanya. Nah, saya mau menyampaikan hal penting. Situasi Palang kita ini agak serius, termasuk ini kan umure manten kan 19 tahun. Kunjungan pun dari sana. Dengan harus tahu ini perkembangannya. Laki-laki maupun perempuan menurut undang-undang terbaru itu minimal 19 tahun. Kalau dulu itu laki-laki 19 tahun, sing wedok iki 16. Terus perubahan aturan tahun 2019 iku lanang wedok padha 19 tahun. Iki derek wong Palang iki turun pun nekoli iki dino sampai per tanggal 1 November. Itu jumlahnya persis saya tidak tahu, tapi Mbak Atin tadi yang ikut paksa itu yang mengerti semua sudah di atas belasan anak-anak yang di bawah umur sidang ke pengadilan untuk menikah umurnya kurang dispensasi nikah. Dulu itu harus ikut pengimbang. Ya, saya kalau ngaji di ngimbangan mesti tak sampaikan ya Bu. Ngimbang biyen itu Lilik saya laporan ya, saya sudah rutin di Mimbar itu, sudah mulai ngaji, termasuk saya pemateri rutin di Aisyah Mimbar. Apa-apa tak open sih, ada turun tak open, seperti percaya, no, buat absen, stop, gak masalah. Mimbar itu bener ini cici, cici itu diragu, itu Mimbar, iya. Tapi saya ingin Mimbar itu luar biasa, umur pernikahannya bagus, belum mengalami perubahan loh. Statistiknya sudah kita pelajari. Sing aneh saiki di luar dugaan itu ngaglik karena itu disuruh orang itu. Ini ngaglik. Ini saya ya. Bukan karena agungnya salah. Bukan karena agungnya salah. Tapi masa ini telah mengalami pergeseran perilaku anak-anak. Nah, ini tugas kita untuk mengawasi lingkungan kita masing-masing. Untuk ngaglik yang salah. Kelimutan ya sebenarnya saya. Padahal dulu kalau saya sosialisasi ke desa-desa, yang saya sanjung-sanjung itu Karangagung. Kenapa? Karangagung itu aneh Bu. Jenengan mesti ngerti dong dari tawuran. Ya toh, pil-pilan Karangagung. Tapi ini umur papi aku Karangagung.
kira-kira 3 tahun yang lalu. Umurnya mesti tua-tua ngadu itu. Artinya mereka layak untuk menikah. Tapi sekarang karena itu naik trennya, banyak yang minta dispensasi. Berarti umurnya di bawah. Ini karena nah justru daerah selatan ini analisa kantor dulu yang rawan-rawan itu ya Nimbang, Pucangan sampai Wangun ke Tanggul. Kelihatan aman. Kelihatan Karangagung, Glodok berhenti di Nakoro Pak Roto mau RT ini ono. Glodok berhenti di Tol Mega, masuk ke wilayah Banyasin itu pol rawannya. Luar biasa. Pokoknya untrengan lho golek kebok ngono iku. Mbok begedil apa sing ngono lho. Wis luar biasa pokoknya masalahnya kompleks di daerah situ. Jadi sekitar Pak Kaji Bambang itu almarhum sampai ke Banyasin di Alfamart ke sana. Itu luar biasa. Kita tahu petanya. Nah sekarang yang daerah selatan bagus. Jadi yang Cendoro Pucangan sampai ke Tanggul bagus. Sekarang bergeser ke setelah ini loh, setelah pandemi ini. Berarti per 2019. Apa perkaranya? Kita coba cari apa ya? Ternyata ini dulu. Ya gak tahu sekolah dong. Bocah-bocah gak sekolah dong. Gak sekolah lagi dong. Sing pinter-pinter itu calor. Maksud dulu. Pinter-pinter cekelangnya peniti. Tekol cekelangnya peniti, terus masuk ke dunia nyata. Dunia nyata itulah hampir 80% rata-rata yang minta dispensasi ini kayak meten dhisik 80% rata-rata hamil. Makanya kita berani mengungkap datanya. Mergo rata-rata sing maju ke pengadilan kan gak iso ke pengadilan gak ada surat KUA. Gak iso. Kudu lewat KUA. Ditolak KUA, jadi dibawa pengadilan. Tadi KUA mesti ngerti, mesti pulau takoni. Apa alasannya Pak? Ini yang menarik. Apa tak dudukno wong apik kok. Pucangan. Ora usah tak dudukno jenenge. Pertama saya pilih uang ini. Sak tim ya. Alasannya bagus. Alasannya begini. Napa le Pak kok dengan kakek kurang terungulan mawon. Kulo isin Pak bisa napa. Anak kulo rumah itu. Kulo isin ketambahan teman-teman. Sing pinggune anak kulo wedok, kulo wedok itu anak kulo nikah. Ini alasannya. Tapi itu cuma sekian persen. Rata-rata hamil duluan itu sampai 80%. Rata-rata tengah bisa. Mulanya dijalurno izin pengadilan mantep kita. Ini artinya serius Bu masyarakat ini. Maka dibilang balik maupun anak kita dilindungi Allah. Amin. Ini khususnya ini ini foto. Ini sosial itu kan tugas kita. Untuk sampai anak-anak ini. Ini masuk dulu itu. Harus ikut peduli. Jangan gak reka, ayo melakoni masalah. Panik luar biasa. Wong kapan wis moro kawutan dek anak umur terbesar. Kalau kita penjaga Allah lebih lama akan itu masalah seperti itu untuk ngopi. Masa pulau nama itu. Oh paniknya luar biasa. Pokoknya. Nah itu saya bayangkan kalau ibu-ibu ini kemudian kena kasus saya begini, juga ini mari kita pergi. Nah dari mana kalau tidak dari kita ini yang untuk sosialisasi pada anak-anak kita itu kita jaga anak-anak. Kalau tidak Aisyah siapa lagi? Karena penjenengan palang pintunya sosial di tingkat ibu itu penjenengan. Maka saya bersinergi dengan Aisyah, dengan Muslimah, dengan Fataya, dengan Masyarakat Asia. Ini bermaksud adalah untuk mendekatkan diri agar ibu-ibu terbudayakan menjaga lingkungan pada anak-anak kita. Ini saya bawa datanya semua, umur-umur yang sekian belas, sekian puluh saya bawa semua. Jadi sekali lagi ibu, malam ini memang sekarang kalau tak punya jenengan salah, tapi pulau sih dulu. Makanya tak informasikan ini. Ini informasi penting. Nah kemudian yang terakhir, untuk membangun ketahanan keluarga ini penting. Ketahanan keluarga itu apa?
tidak jaminan amit nun saya mohon izin, saya tidak orang yang paling baik di tempat ini. Kita ini sama-sama belajar. Keluarga itu kan corongnya orang pulau ngaji ini ya. Kalau saya Bu Sri ya, Bu Meatun yang senior-senior bukan sih. Junior sih umur dengan saya. Rumah tangga kira-kira ini Bu, koyok wong numpak perahu, atau koyok umur 12. Jadi rumah tangga itu koyok wong nian, numpak perahu makin ke tengah, itu makin besar gelombangnya, makin kencang angin. Jika kita masuk ke hutan, makin ke dalam, makin rimbun pohon-pohonnya, makin rumit kita mau keluar. Jika kita masuk ke dalam, itu ibaratnya rumah. Nah, sopo be kenek perkara ning iki. Kakek jamaah, kakek imam masjid, kakek pengurus, kakek wong pinter, kakek wong bodho, kenek kabeh perkara iki. Tinggal kita menyikapinya. Ayo saya disapa kira-kira rumah tangga sing gak tau ono masalah, Den. Pengin roh lho. Ono masalah iki. Oh Nabi be tau diuring-uringi bojone kok aja Bapak Haris. Nabi lo tau ngene. Amit Busri. Nabi gak tau perayaan itu ngono ngene lho. Aisyah makan bareng. Iki gawe kambing bule. Apa kambing dia apa? Diobong lho di Sate. Dimakan lho kambing gede lho. Ya, dasi niku digorok, dipirek ambek Nabi didhewekno. Dadak Nabi ku ngene. Ya Allah iki semangat kok dijadikan. Nabi ku mbekne kondas terus. Padahal kok tidak meninggal. Ono Aisyah nduk. Ada Aisyah perot tempat. Itu ring-ring nduk berapa. Lapo sari Nabi. Wah, Aisyah sekarang itu kok Aisyah disebut. Khadijah. Iya, Khadijah ya, maaf ya. Kok Khadijah itu karena cintanya Nabi kepada Siti Khadijah. manusiawi. Kalau kita punya rasa cemburu kepada suami, dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Biasa-biasa ala normatif cemburu itu. Aisyah pernah. Nabi tahu cemburu Siti Aisyah. Nabi tahu turun juga. Ketika melawan Siti Aisyah. Ya Nabi biasa, murid-murid Nabi itu selesai. Kita pasti punya masalah di rumah kita masing-masing. Anak kita rumah tangga, anak masalah. Cuma kadang masalah sing piye, sing kira-kira itu dhewek iki serius ndek ika. Ojo dikebiaya kabeh seluruh masalah dijadikan serius. Misalnya main saya gak ditukokno oleh-oleh. Betul di bangun itu nomor ora mau sampai telung dino. Perkarane ra ditukokno oleh-oleh iki. Ora diloro sampai telung dino. Sebelum ditakoni Bapak ngerti ya, kok aku kok ngene sampai telung dino. Mbok nyong mereka ya ora kene bojo kok kok. Ora kok untuk apa-apa. Keporo oleh-oleh. Penting kok oleh-oleh. Tidak usah dijadikan yang serius. Terbentuk pola yang tidak penting. Yos, murid-murid dulu lah sesuk kapan wis kasubuh ya wis. Betul maksudnya itu. Kecuali masalah prinsip. Nah ini mari kita diskusikan dengan baik. Harus kita pilah-pilah bu masalah itu. Tidak semua masalah itu berujung ke pengadilan agama terus mengajukan perceraian jadi masalah serius. Orang menebu, salah doa dengan berproses itu. Dengan orang itu anak itu, wong tua sitok itu iso merumat anak lima. Seperti anak limo. Contoh, tapi anak lima itu durung mesti iso ngerapat wong. Iya penjelasannya. Tak belajar jelaskan dulu itu. Nanti hasil penjelasan saya dengan cocok. Iki mbok rondo bisa.
Gede kula niku rondo, anak cilik-cilik 5. Ngono ka anak wis gede kabeh, kadang rondo dodolan buat ae dodolan. Ya gendong, ya nanas kula sing jogjo, kadang tahu dikecati ngoten itu kok gede lah. Tapi anak saiki gede lho. Itu duwe tambah ono sing duwe tambah. Tapi anak 5 iku durung iso ngrawat wong mestine logikae kuat sing akeh timbang sing mestine. Ternyata masalahnya begini. Wong tuwa tipe anak iku mesti wong tuwa. Jangan sudah itu wong tuwa. Kalau tanya itu lagi ya, iya yang bukan. Gue dia anak dia, nah orang belas makan kalau beboknya rumah, gue juga anak aku. Gue bisa dulu aku. Sitok malam, sitok di terpesona. Nah, kapan gue itu? Kalau kayak contoh mawon, mangan liwat, kurang apa nanti? Dia semuanya naik dulu itu wong tua. Ya kan? Waktu itu. Nah, nek anak iku mangan enak turun mesti lek. Ora kuwi siap ya. Ora kuwi siap ya. Ini memang realita. Wis, pakai contoh meneh. Nek kapan anak loro, nalika cilik-cilik, untuk mesti nunggu. Untuk bisa kok kapan mesti ditunggu dong tua sampai gak ono ditunggu. Mergo iki tanggung jawab wong tua. Tapi nek anak ini mau wong tuane loro. Iren-iren. Betul dulu ya. Agak enggak boleh. Itulah bedanya. Sebab apa? Jenengan duwe gandengan. Anak 5 niki lho nggih. Wis gak jenengan. Anak 5 itu padha digandengan dhewe. Durung mesti sisihane iki nyocoki pikire. Kadang sing sitok tepak ambek ada Kak, kok kuwe wae nek durung sing ngomong kok piye kok kowe terus tunggu. Misale ya to? Nang kote wong kabeh ewo. Nah masih ngomong anak 5 kok kuwe wae dikon tunggu. Apa kalau sing kono bunyo kok kowe terus. Mboten to mboten? Inilah problematika kita. Ojo salah ngoten niku. Inilah problem. Ini kenyataannya seperti itu hidup ini. Mulanya ana tembung wau wong tuwa sitok iso ngedekno anak 5, ning anak 5 durung mesti iso ngrawat wong tuwa. Iki durung kena perkara sing anake ado kabeh. Anak papat sih tok bedakno sing dono. Iya jalan. Saran kula Bu, saran kula. Termasuk kula nyarani awak dhewe, Bu Triani. Satu ada yang bersama. Salah satu dari mereka usahakan ada yang bersama. Pergo dewek kita suwe ditambah tuwa, tambah suwe penyakit cek. Pengetahuan sepuh itu butuh orang yang mengerti logika siji barang sing gak kena disilai itu tua nomor loro nomor 3 iki dengan gak iso sewa saiki sing jek ayu jek mingis iki piye wis seperti perok kabeh kuwi ra kena disilai Bumi Atom Giko itu jek zaman SMP SMA ane Bumi Atom. Magilan. Gilan kamu gilan. Jadi kan sisi fokus nih ya. Nah, gelem gak terus saiki ya kudu. Angge tapi kan tuwa, Mas. Kita pingis-pingis tapi ya. Nggih niku lho Mas. Ora iso macakno terus. Ape celananan lepis koyo bocah saiki yo salah. Tuku nang gone samudra mung piye. Dadak ndelok celana pensi siji ngono. Ape nyocok jaman saiki.
Cocok mergo apa? Wis rumangsani. Sing nomor loro, sing gak kena diselaki dhewek iki mesti lara, mbok suwe glisik kapan mesti lara. Sak sehat-sehate manungsa mesti lara. Mergo iku hukum alam. Apa meneh sing rondok ceroboh jenengan iki gak setira. Hati-hati yo gak suwe dobel-dobel. Sebab dhewek iki ceroboh. Mulane saran saya Bu, menurut kesehatan perbanyakan minum air putih. Ada cara minum kita yang mulai agak benar ini. Pulang pun ngombe itu salah terusnya mulai yang berang-berang tahun pulang. Lagi setahun ini pulang lagi ngombe ini lagi bener ini. Ternyata minum yang baik itu segelas jangan dihabiskan. 3 kali Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur dan terima. Mangke setengah jam mungkin 3 kali itu yang bagus. Sebelum tidur, yang mau betul jamu lalu gitu. Sebelum tidur, jenengan usahakan minum air tapi ojo. Terus kita ngelilir, bawa jenengan pipis bonopo, siapkan air di sebelah tempat tidurnya. Seperti itu minum seperti itu. Dengan tanya nanti yang ahli kesehatan. Wis umur 40-an peseket ini ojo akeh ngombe yang berwarna. Apa rahasiane? Tak duduk Bu, masa aku gak dokter. Ginjal kita itu makin berat. Kok nak dikeki ombenan ana warnane, pekerjaannya makin berat. Sebab nopo? Air teh yang berwarna-warna itu harus disaring melalui ginjal. Mulanya perbanyaklah minum air putih. Tugas ginjal ben gak akeh-akeh. Gak berat kok ginjal dhewe itu wis digawe meskipun pinten tahun. Pun 57 tahun. Pabrik wis pagelem nggono berdiri. Kalau enggak ada perawatan gitu, maka kurangi sekarang minum yang berwarna itu. Biar ringan pekerjaan ginjal kita. Rahasianya, mulai yang kena kencing batu dan lain-lain, jangan sekali-kali minum air yang berwarna dan ginjal kita berat berkali. Oke, sekarang masuk ke liver. Penjenengan tahu rahasianya liver. Liver itu termasuk solusinya banyak istirahat. Sebab liver itu seharian kita pakai, maka dia harus diistirahatkan dengan cara tidur. Mulai sembahyang tahajud itu turu dhisik setelah dianalisa ahli medis, tidur semenit saja, 5 menit saja itu membantu dia istirahat. Hanya sholat tahajud itu turu dhisik syariate. Ben apa? Ben kita punya istirahat. Liver kita istirahat. Mergo ben dino wis digawe seharian. Giling derek itu. Bentuke kita di sini. Kulon nerang kok nih. Kok teko kene-kene banjir. Cerai. Kok kebetulan jamu kok teko di sini. Nah, jadi Ibu kembali seperti apa yang saya sampaikan tadi, resiko kita ini, problem kita ini sampai kapanpun tetap ada. Cuma pinter-pinter mengatur problem. Jangan diterus-teruskan, jangan berkelanjutan, hentikan. Mana Bu? Kira-kira jenengan masalah di bojo. Menurut saran saya, Aisyah tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Simpen mawon penting. Masuk bolo Aisyah sak jejeran itu niku. Ora usah dikandani. Meneng wae. Kalau kita punya masalah dengan suami yang tidak pantas disampaikan, tolong jangan disampaikan. Walaupun teman kita sendiri, mergo kanca parek iki gak jamin sing iso njogo mesti ngene. Kadang kadang coba masalah
Buni sampai kalau boleh suka kan ini. Pokoknya sampai kalau dulu kalau sebelah itu akhirnya sama juga dulu ya sampai kalau suka kan ini. Akhirnya ya saking soal ya roh kabeh wong payen ngono kabeh aja kondo-kondo. Belum tentu bisa menjaga rahasia. Penjaringan kertas orang yang dijaga oleh Allah besok dari kiamat. Siapa saudara muslim yang mampu menjaga rahasia saudara yang lain besok akan dijaga jahatannya oleh Allah. Ini. Hari ini kita bisa menjaga aib saudara kita. Hari ini kita bisa menjaga rahasia saudara kita. Besok rahasia kita akan diamankan oleh Allah. Sokeh di sini. Ini. Saya baru 4 hari ini ketemu di Suryamat. Tak duduk di Suryamat ini, terus alilek di Suryamat ini. Malah dia masih ini. Ketemu, dadak terus moro. Pokok sumadun. Tuh, permadun, getun. Siapa pak? Pokok sumadun. Sekolah sampai kerek ini sana ini. Kalau tak sampai siapa, insya Allah. Ambil ya, kalau ngomong rodo budul ini bujuku sih tak tuwoni berdingon. Jika saya memang komitmen diadili wong dan harus menjaga rahasia sampai kapanpun tidak akan pernah kita sampaikan kepada istri atau suami. Mergo bojo kira-kira dipercaya. Nanti orang bojoku mulang nang mantu bang. Arep tak ceritani. Aja kondo-kondo lho, Dik. Kondo kancane sing paciran. Kamu ora wong pliwetan, wong paciran. Bojoku kejadi kok ini. Bojone kok sing kancane paciran iki. Kondo kancane iki. Tok suwe-suwe tok. Tujuh rakyat dipercaya dalam hal ini. Maka amankan informasi itu, suami sekalipun, istri sekalipun, dia jangan disampaikan. Dalam hal ini itu sendiri, bukan dalam hal urusan rumah tangga. Sebab kita punya mandat untuk menjaga. Koyoke bojo dhewe aman. Gak ero bojone mulang ndok kono, apa meneh nang pasar. Pasar itu banyak informasi, ketuk ini ngomong kono, ketuk kono ngomong ini sangat berisiko. Yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Jadi itu ya, ku anfusakum, jagalah dirimu. Dulu ini diperintah Allah. Setelah itu wa ahlikum, dan keluarga. Berat loh itu kasih deh. Tapi ngomong kaya mandek awake sholat ya wis. Padahal dia lupa runtutannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Prakteknya piye Bu ini? Dek kapan ono wong asik sembahyang karepe dhewe, kok gak ngongkon putra-putrane, nah ini bahaya. Disitu ono wong mlebu swarga, ahli ibadah, dipending di Gusti Allah, dilereni. Engko ono sing protes. Iki wis sampe mlebu swarga, dadak aja urung ngadeg sik. Anake sing gak trimo. Ya Allah, pun jenengan lebokno swarga riyin, kula tak paring penjelasan apa perkara. Kula dadi sampai koyo ngeten iki, kula gak kenal masjid, kula gak kenal ngaji, kula gak kenal MA, kula gak kenal Aisyah. Mergo kula niki gak tau dikongkon wong tuwa kula. Ngaji yo gak tau dikongkon, salat yo gak tau dikongkon, gak tau diwarai pokok belas. Makanya tahan dulu, jangan kau masukkan ke surga, sebab saya masih tanggung jawab. Iya jalannya. Itu. Jadi tanggung jawab kita ini memang berat. Selain diri sendiri, istri, anak, itu keluarga. Jadi harus dituturi kok gak mempan. Nah, soalnya sebenarnya tugas kita sudah menyampaikan. Ini yang mau saya sampaikan.
Saking begini dunia tak tutup dengan cerita. Ada cerita sahabat Nabi soal subuh itu. Subuh subuhnya Abu Dujana. Tapi yang bersembahyang subuh mesti dia mulai di siang. Angger sembahyang subuh mantuk di siang. Nabi ini ngeten. Abu Dujana iki angger bar subuh kok gak tau melu wiritan aku. Bancene wong iki gak tau kepengin duwe kepinginan apa-apa. Ben tak dongani ben mandi. Angger subuh lagi salam bar langsung mulai. Penasaran Nabi ini. Akhirnya kapan hari Rasulullah ketemu dengan Abu Dujana. Pas duduk-duduk di masjid habis sholat, Abu Dujana tolong berhenti sebentar, saya mau nanya. Ini mungkin Nabi, aku tak takut sampean. Sampean ini lho apa alasannya? Angger bar subuh kok mulai langsung kok gak tau bareng-bareng aku pas dulu. Kowe gak kepengin duit, kepengin apa-apa to? Masya Allah. Terus dijawab Abu Dujana ini Rasulullah, omah kula niki yang teko masjid. Musola apa iki? Musola aduh iki. Nah, perkarane apa? Kula niki duwe tangga. Kurmane niku mangklung tenggene omah kula. Kapan diterakane kurma tangga kula niku ceblok tenggene omah kula. Nah kula niku wedi anak-anak kula sing kula tinggal subuh niki mangke mangan kurma tangga kula. Pernah Nabi sekali saya kesiangan dulu. Dadak ngoten kula ngulangi anak kula niku mangan kurma sing ceblokan teko tangga niku sing tentange kula niku dipangan kaliyan anak kula. Seketika itu kemudian saya masukkan jari jemari saya ke mulut anak saya keluarkan isi mulutnya itu dari kurma yang dia makan. Sambil anak saya menangis. Abu Dujana itu marah bu. Tapi dia wedi anak iki mangan kurma itu padahal ceblok daripada mboten nenek nih. Ceblok tenggene anahe Abu Dujana. Nabi nangis. Itu alasan pengguna. Saya bersumpah kepada anak saya, demi Allah, sampai kamu mati sekalipun, jangan pernah kamu sekali-kali saya kasih nafkah dari barang yang haram. Itu sumpah Abu Dujana. Jadi saya pulang ini Nabi, saya takut kesiangan. Nanti kalau kurma tetangga saya jatuh di halaman rumah saya, keduluan dimakan anak-anak saya. Makanya saya pulang dulu untuk mengambil kurma yang jatuh di tempat saya itu. Dijupuk itu, dikelumpuk dan wadah itu terus dikek nonton di depan. Itu Abu Dujana. Ya Allah, katanya. Maka kemudian Nabi tanya kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat, tahukah kamu siapakah tetangga Abu Dujana? Ternyata tetangga Abu Dujana itu adalah orang yang diparangi Abu Bakar As-Siddiq yang kebetulan menawarkan diri, Rasulullah izinkan saya untuk membeli kurma tetangganya Abu Dujana. Diparani kurma, sing di kurma barang diparani ditawar oleh Abu Bakar As-Siddiq, wahai si fulan, kurma sampean tak tuku. Pada awalnya ditawani Nabi ini, nggono tanggane kene sik lan ngene. Lan kurma sampean tak tuku ya, tapi tak duwi besok, jare Nabi. Besok itu pahami lho, besok akhirat Nabi. Nggon Nabi sing janji sok kurmamu tak ganti uwoe teko emas mutiara. Kurma itu diganti di Kanjeng Nabi teko mutiara besok. Di sekitar pohonnya itu akan dialiri emas yang kemerah-merahan. Usuk tak kek nukuin besok. Nabi muni. Tapi tetangganya Abu Dujana muni ngene, di sepurane mawon kula biasa dodol niku ana barang, ana dhuwit, ana barang.
Kula mboten biasa dodolan itu ditempo. Ngono jane. Akhirnya ditekani Abu Bakar. Nabi, bolehkah saya membelinya? Silakan Abu Bakar, kamu datang di parang itu terus ini. Wahai si fulan, kok mau sampai tak tuku ya jaluk piro? Larang jaluk ini kurgane. Minta 10 kali lipat harganya pada umumnya. Dijoli yang di Abu Bakar As-Siddiq, kurma terbaik di Madinah 10 pohon. Tak wis. Satu pohon itu dihargai oleh Abu Bakar As-Siddiq 10 pohon yang jauh lebih baik daripada kurmanya si tetangganya Abu Dujana. Mengko pekarane iki lho, kurma niki ngangklung teng ngene omahe Abu Dujana. Nek niku tok perkara ini akhirnya dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, diberikan kepada Nabi. Ini sudah saya beli 10 kali lipat. Oleh Nabi diambil ya wis Abu Bakar, sampai tak ganti. Tapi ini berikanlah kepada Abu Dujana. Jadi kurma sing dituku Abu Bakar lewat Kanjeng Nabi niki diparingkan itu diberikan kepada Abu Dujana. Abu Dujana iki kurmane sampean, konggone sampean wis tak tuku iki sak iki kurmane sampean. Tapi ijek tenggene tanah iki yang iku wae. Lha wong munafik iku ijek senengan sik kon mbek bojone mau. Dik, iki Mas, ndelok iku kok jaket sik kok ngene ngono apa? Kurma iku dituku Abu Bakar. Regane iku 10 kali lipat. Ijek manggo nggone tanahe ndek. Tapi ndek untuk duit yo ijek untuk kurma jarine dhewe. Supeneng iki bojone. Barang turu semalam besok bangun ternyata kurma itu tanpa sepengetahuan mereka pindah di halaman rumahnya Abu Dujana tanpa ada bekas sedikit pun yang seakan-akan dulu pernah ada kurma di situ. Mulus ratang kayak biasa kalau bekas-bekas tanduran. Cerita inspirasi ini dulu bukan kurmanya. Betapa Abu Dujana itu memperhatikan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, gak ikhlas Abu Dujana anak-anakku sampai itu. Sampai sebegitunya Abu Dujana memberikan contoh kepada kita untuk perhatian kepada keluarga. Itu yang saya maaf. Insya Allah kapan-kapan Bu Lili saya menjadi pemateri lagi misi rutin di Asia saat ini, tapi saya dengan materi himpunan putusan majelis takzim. Mari kita perbaiki, insya Allah sholat kita nanti pelan-pelan kita betulkan sholat. Mana yang kurang pas, mana yang kurang benar, nanti kita sama-sama kita sedikit. Pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang terhormati, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Harisianto. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya Tuhan. Acara selanjutnya langsung nyambung. Barangkali ada tambahan dari sini atau monggo lanjut ke buku monggo atau ibu yang lain berarti ngasih masukan, berarti ngasih tambahan monggo silakan. Setelah itu nanti lanjut ke terakhir dari acara Aisyah. Monggo ibu langsung saja biar saya menambah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu pengurus pimpinan atau ketua pimpinan ranting serta Bangkalan, kami mohon untuk bersedia setengah ngobrol untuk memberi melin yang sudah saya beli dari PP Bu. Monggo nanti berhubungan dengan Bu Uni. Untuk harganya sudah pernah di-share ya biasa sendiri. Kami serahkan kesadarannya ibu-ibu pandai dalam merayu kepada ibu-ibu pengurus atau kepada ibu-ibu anggota Aisyah Ranting supaya produk kita apa istilahnya bisa diterima apapun keadaannya. Maksud saya apapun keadaannya, kemungkinan ibu-ibu ada yang merasa kok kurang untuk kurang murah, atau kemasannya kok lembek kurang greget ya itulah keadaan produk kita. Monggo kita terima dengan ikhlas. Insya Allah Allah akan membalas kebaikan panjenengan, rezeki panjenengan dengan yang lebih banyak lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo ibu yang merasa
belum pernah memberi mailin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi amarna bil iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ibu dari Ketua Asia beserta pengurusnya, yang kami hormati Ibu Pengurus Ranting Kecamatan Palang dan anggotanya. Puji syukur alhamdulillah marilah kita langgengkan, mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam dan bercurahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, kemarin tanggal 24 saya mewakili dari Majelis Tabligh Kabupaten, yaitu mengikuti wilayah kerja kita di Lamongan. Betul Ibu, boleh, tapi nanti suaranya jangan keras ya. Jadi mesti arisan atau yang lainnya. Ini diantaranya yaitu karena kita ini sebenarnya pengurus masa perpanjangan, ya. Kita masa perpanjangan Bu. Sebenarnya kan kemarin sudah mau waktunya muktamar karena berhubung ada pandemi, jadi kita program kerja kita juga diperpanjang lagi. Nah, oleh saya kemarin itu juga sudah membahas tentang BINKES, yaitu bidang keluarga sakinah. Itu sudah ada sebelum Pak Haris juga di Aisyah itu sudah ada, yaitu tabligh. Di dalam tabligh itu kita ada yang namanya bimbingan rohani, di situ juga ada. Tapi kalau di Tuban rencana kemarin sudah mau rencana, ternyata kerjasama sama Mbak Mira anaknya sakit, terus akhirnya kita undur lagi. Terus sebelum kita ada wilker wilayah kerja itu kita sudah RT yang namanya program kerja. Terus di situ di wilker kemarin kita ketemu sama orang-orang PWA, pimpinan wilayah Asia. Dan pemetaan dakwah, karena kemarin saya di bidang pemetaan dakwah. Pemetaan dakwah di situ ada yang namanya dakwah virtual, ada dakwah eksekutif atau kalangan atas, juga ada dakwah marginal, dan ada juga dakwah pedesaan. Insya Allah yang di Palang ini insya Allah sudah kita jalankan sedikit banyak, karena seperti saya sendiri coba sebelum pandemi ke ranting-ranting, walaupun dengan jatuh bangun, insya Allah kami berusaha untuk datang ke ranting-ranting setelah ada pandemi tak off, ya. Itu yang dakwah secara saya bilang itu lintas untuk wilayah tabligh yang ada di Kecamatan Palang, Pertama yaitu dakwah virtual. Dakwah virtual ini Palang belum bisa melaksanakan. Kalau kemarin sudah reng-reng mau melaksanakan, kita mau gandeng sama Suli itu yang dari program kabupaten. Dan kabupaten kita nanti akan perwakilan dari cabang-cabang 3 orang atau 5 orang. Itu sudah reng-reng kemarin sama Bu Fitri, karena yang membidangi Bu Fitri saya hanya membantu mereka. Yang kedua yaitu kita selama ini kalau yang eksekutif atau yang kalangan atas itu Bu Fitri sudah berjalan di perumahan ya, di perumahan Tuban dekat Al-Fajr gitu ya, Pacari ya di Al-Fajr sama di ya pokoknya wilayah Al-Fajr. Insya Allah di situ sudah kalangan atas, insya Allah ya banyak orang yang dibahas tadi sama Pak Haris, yaitu sosialita dan lain sebagainya.
Itu insya Allah begitu sudah berjalan di situ. Terus kita marginal, yang marginal itu contohnya seperti kalau di Tuban itu kita sudah ke lapas, nah, lapas perempuan itu setiap hari Rabu kita dijadwal masuk ke situ. Nah terus yang di pedalaman ini kemarin yang saya buat contoh itu Limbang. Terus terang Bu, agak pedalaman kan, jadinya kemarin pas waktu saya suruh laporan di wilayah itu saya membawa contoh itu yang ada di Limbang. Karena saya sendiri sudah pernah ke Limbang 2 kali, malam-malam ke sana ya, 2 kali itu saya ke sana. Jadi saya buat bahannya pedalaman. Terus di situ memang dari daerah belum memberikan instruksi tentang divisi dakwah pedalaman ini, tapi karena di Malang sudah ada, sedikit banyak kita jalankan roda itu. Dan saya ini ada ide ya, ini saya sampaikan kepada ibu-ibu sedikit, yaitu masalah kalau bisa biar grupnya itu tidak sepi, kita pesan suara saja, kita 1 minggu sekali setiap ranting itu mengisi. Jadi seperti CMA itu Cross Mubalighot Aisyah di wilayah. Saya salah satunya masuk di situ. Jadi ini sebenarnya program wilayah dan pusat, wilayah turun ke daerah turun ke cabang. Nah cabang karena kita juga sudah pernah mengirimkan para mubalighotnya buat data Malang dikirim ke Tuban. Kalau bisa setiap ranting itu mengisi 1 minggu sekali. Nanti bisa tema kita tentukan ya, nggak usah pakai video. Nanti biasanya kadang-kadang malu Bu, terus terang kadang-kadang ibu aku nggak pede, aku kurang semua belajar, nggak ada yang pintar semua belajar. Jadi kurang saya sendiri juga masih banyak, jadi saya itu juga belajar dan belajar. Teman juga seperti itu ya. Itu masalah virtual, jadi kita belum bisa Zoom atau Meet Google itu belum bisa, insya Allah kalau nggak menggandeng alat-alatnya lebih canggih lagi. Makanya yang dari daerah itu mau mengadakan itu nanti gandeng baru buat proposal, minta tolong Sui, mungkin alat-alatnya dari Sui. Itu oleh-oleh dari saya, dan kalau nanti disetujui dari pengurus-pengurus nanti kita share dan kita kasih jadwal setiap malam Jumat. Nah malam Jumat tuh kita cari masyarakat, nanti insya Allah seperti itu. Kalau saya di itu ya 1 minggu sekali karena di CMA, karena di CMA itu banyak, hampir 5 bulan saya belum selesai 5 bulan. Jadi kita giliran saya itu awal bulan Juni sampai sekarang saya masih terus berjalan. Tapi itu setiap PDA cuma sekali. Jadi 1 bulan itu cuma giliran ke PDA cuma sekali. Nah di sini juga gitu, saya pengennya di cabang Malang punya seperti itu kan gitu. Punya seperti itu. Insya Allah semua punya potensi setiap daerah. Mau terutama ini saya menggalakkan ibu-ibunya, nggak usah pakai bapak ya, ibu-ibunya. Jadi semampu kita, biar kita itu belajar lagi, bisa buka buku lagi atau buka Google, monggo terserah ya. Balik itu ani walau ayat, amalkan ilmu walaupun cuma 1 ayat. Nanti di situ ada terkesan, katanya kalau Bu Lili sering bilang, marilah kita bersama-sama mengukir sejarah. Nah maksud saya seperti itu. Jadi Fastabiqul khairat, mari sama-sama kita berlomba-lomba mencari kebaikan, karena kita juga umurnya sudah STW, jadi ya pelan-pelan kita bukan koreksi paling tidak. Oh itu toh yang dari ranting, jadi kita itu silaturahminya kan lewat virtual itu. Kita kan jarang ketemu Bu, 1 bulan sekali. Mau dibuat 2 minggu, nggih monggo. Nanti kesepakatan saya pengurus kita nanti bersama pengurus. Nah di desa ini kalau memang nanti disetujui, nanti kita share jadwalnya dan juga temanya. Hanya itu, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman.
Monggo Bu. Itu sementara yang saya Surabaya yang awali. Nanti beberapa kali Surabaya dilanjut dengan tujuan dari ranting. Dari cabang, dari cabangnya itu Surabaya dan ya, setelah itu muter dari banyak. Intinya bisa dijual dari cabang. Ya, itu bagus. Insya Allah nanti kita referensi ya bersama sama pengurus itu yang dari BCA. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi segera karena kita juga harus berproduksi, produktif maksudnya kita juga tetap beramal walaupun lewat di rumah. Kita seperti itu dulu. Karena jari kita juga bermanfaat untuk kebaikan, suara kita juga bermanfaat untuk kebaikan ya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin yang lainnya ada lagi usulan dari Bu Sri tadi seperti itu. Sudah tidak ada. Saya tutup nanti biar dilanjutkan yang teman-teman yang lain. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila kami berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menginformasikan masalah bantuan. Mungkin dari ibu guru TK sudah mengetahui semua, tapi saya ingin biar pengurusnya juga tahu. Mungkin ada yang sudah laporan ke pengurus, ada yang belum sempat. Masalah bantuan sepeda motor yang untuk KB dan TK yang sudah kita setor uang satu lembaga 6,5 ya, 6.500.000. Lah ternyata itu tidak keluar, karena dananya anggaran untuk sepeda motor dibantukan ke TK itu oleh Bu Gubernur diberangus karena dibuat penanggulangan COVID yang tahap kedua kemarin kan besar sekali. Ngoten penyakit menemen nggih, momen iki yang kedua. Nah, akhirnya anggaran untuk sepeda motor itu diberangus, jadi tidak ada jatah sepeda motor. Kemudian ibu guru kemarin sudah sepakat untuk uangnya untuk dikembalikan, diminta kembali maksudnya. Nah, karena untuk tahun selanjutnya tahun 2022 itu tidak menyanggupi. Nanti tidak ada COVID lagi tahap 3. Jadi daripada kita menunggu yang belum pasti, ibu-ibu guru semua sepakat untuk ditarik kembali uangnya. Ini informasi barangkali ada yang pengurus belum mendengar, insya Allah hari ini sudah saya sampaikan. Jadi uang untuk pancingan sepeda motor itu akan dikembalikan, cuma belum sampai diterima Ibu. Belum sampai ditransfer karena Belum, begini soalnya. Oke, uangnya sudah dikembalikan ke bendahara daerah, uangnya sudah ada. Cuma ini masalahnya kalau ditransfer, kalau banknya nggak sama, daerah kan mengeluarkan biaya nanti. tapi insya Allah itu Bu mau dikembalikan langsung Kan dengan paket. tunai. Iya. Tunai Kemarin nanti. itu pengurus dari Bu Hayatul. Nanti soalnya Hayatun mikirnya ngoten. Kalau juga masih belum sampai tipenya masih bulan sepersemula. tunai dimasukkan amplop terus langsung dikasihkan, ngoten. Insya Allah ngoten. Ada undangan Pak. Oke. Nah ini nanti saya minta tolong untuk guru-guru juga yang untuk uangnya dari pengurus supaya disampaikan, dikembalikan lagi maksudnya. Meskipun untuk uangnya TK kan pengurus sudah harus mengetahui kan, bahwa uang itu sudah tidak jadi dibuat untuk pancingan sepeda motor. Ini Ibu ya, saya sudah ngejar masalah UIM Cabang Malang, di grup IGABA Cabang yang belum bayar UIM, mohon untuk segera membayar.
daripada nanti tahun depan kita double, kan malah berat toh nggih. Tapi kelihatannya kok nggak ada respon, nggak tahu kakek pengeluaran kakek. Bukan kakek, bukan Banyak yang Pak. Oh, banyak. Apa yang harus dibayar? Jumlah yang baru loh, murid baru 15 dari jumlah murid yang baru. Baru masuk tidak ke semuanya kok. Betul. Tahun yang kemarin juga sudah gitu. Tahun 2020 yang baru saja. Anak baru yang 2020 21 gitu. Yang sekarang kan 21 22 gitu periodenya gitu. 20 21 anak baru. Kemarin yang tahun kemarin kan sudah 15.000 kali jumlah anak baru. Yang lama enggak bisa bayar. Ribut satu. Yang baru. Hotel kemarin yang 2019 2020 ada. Yang saya terima kemarin itu anak baru 15.000 kali jumlah anak. Saya PP TW kantor aku tinggal lihat itu penyelenggaranya cabang apa ranting. Kalau di sini kan ranting, jadi nanti ranting cabang daerah wilayah pusat. Hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan informasi biar nanti pengurus bisa tahu. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.